Kita melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya poin yang ketiga yang menjelaskan tentang mauqif wa Minhajul Firqatin Najiyah, tentang tariqah, metode yang ditempuh oleh kelompok yang selamat, yakni mereka adalah orang-orang yang senantiasa yuqaddamuna kalamullah wa kalam rasulih, senantiasa mendahulukan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada selain dari keduanya. Kemudian disebutkan di sini pada poin yang keempat, kita mengulang dari awal. Qala muallifu hafidhahullahu ta'ala al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhid, bahwa al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah kelompok yang senantiasa mementingkan perkara tauhid, mendahulukannya dan menjadikan perkara ini sebagai perkara yang paling penting di antara perkara yang penting di dalam agama ini. Dan ini tentunya apa yang mereka tempuh dari kelompok yang selamat ini. Mereka menjadikan perkara tauhid ini adalah perkara yang paling penting, baik itu di dalam berdakwah ataupun di dalam upaya untuk memperbaiki umat. Maka apabila seorang hendak menjadi kelompok yang selamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tempuhlah apa yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul di dalam upaya mereka menyelamatkan umat. Maka di antara perkara yang paling pertama sekali diserukan oleh mereka para nabi dan rasul adalah perkara tauhid. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para rasul, yakni tidaklah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap umat ataupun generasi yang mereka para rasul diutus kepadanya, melainkan Allah mesti dan pasti mewasiatkan kepada mereka, hendaklah mereka pertama kali mengajak kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai ibadah. Wa huwa ifradullah bil ibadah, dan tauhid yang dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, bil ibadah, yakni di dalam perkara ibadah. Dan perkara ibadah ini sangat amat luas cakupannya. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya yang kita kenal, namun lebih dari itu, termasuk ibadah adalah amalan-amalan hati, rasa takut, rasa roja, rasa harap, isti'anah, meminta tolong, dan juga isti'adah, meminta perlindungan. Maka ini termasuk amalan-amalan hati. Yang ini adalah termasuk perkara ibadah. Dan tidak boleh seorang menjadikan salah satu dari perkara ibadah tadi untuk diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kaddu'a wal isti'anati wal istighatsati waqta asy-syiddati war raha. Dan di antara bentuk pengesahan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah adalah dalam perkara doa. Karena doa adalah termasuk ibadah yang telah Allah perintahkan kepada setiap hambanya. Apabila mereka hendak berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'auni astajib lakum. Kata Allah, hendaklah kalian berdoa kepadaku langsung, maka niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ini semuanya di antara dalil yang menjelaskan bahwa doa ini termasuk ibadah. Wal isti'anah, dan juga isti'anah ini pun termasuk ibadah, yang seorang
apabila hendak meminta tolong ya, dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu mengabulkannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh ya, isti'anah meminta tolong kepada selain Allah, sehingga yang pantas, yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba adalah hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Bersama. Sama. Ma ad-dalil alladhi yadullu 'ala isti'anah min al-ibadah? Apa dalilnya? من ياسر تفضل ثم ما الدليل إياك نعبد وإياك نستعين yang lainnya minal hadis تفضل مصاب hadis iman. Jazakallahu khair. Maka ini ya, dalil yang menjelaskan tentang bahwa isti'anah ini termasuk ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami isti'anah, yang minta tolong. Kemudian juga hadis idza sta'anta fasta'in billah. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Anda Tirmidzi. Wal istighatsah, dan juga istighatsah, maka ini pun termasuk ibadah. Naam. Aina Ali? Fadhal Ali. Kum. Surah. Apa dalil yang menunjukkan istighatsah termasuk ibadah? Naam, ahsan. Fadhal. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Nah, kemudian al-istighatsah waqta syiddati war raha, yakni ketika seorang beristighatsah ya, meminta pertolongan kepada Allah ya, di saat genting ya, waqta syiddah war raha, di saat susah ataupun lapang ya. Maka hendaklah seorang istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah seorang itu memilah-milah ya, seperti keadaannya kaum musyrikin. Manakala mereka dalam keadaan lapang, maka mereka ketika beristighatsah ya, maka mereka meminta tolong kepada berhala-berhala mereka. Dan sebaliknya ketika mereka dalam keadaan sempit dan susah, maka kaum musyrikin mereka mengikhlaskan ya, permintaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min, adapun seorang mukmin tidak sepantasnya mengikuti jejak kaum musyrikin. Maka sehingga dalam hal ini yang pantas dan seharusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin, dan ini adalah apa yang telah ditempuh oleh firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yakni apabila mereka istighatsah ya, meminta tolong dalam keadaan susah ataupun senang ya, lapang, maka hendaklah dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wadzabah ya, ya, dan menyembelih. Maka ini pun termasuk ibadah yang ini hanya boleh diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bishaqum mad dalil anna dzabh min al-ibadah. Hasan, fadhal. Wa kadzalika an-nadhr. An-nadhr ini pun termasuk ibadah ya. Naam. Man alladhi yadrusu surah Salasah? Yahya, aina Yahya? Aina anta ya Yahya? Kum. Kum awalan. Nasitahu.
من أيضا إخوان أين أبو بكر معذور إن شاء الله مشغول من خلاص انتهى يا أبا صالح تفضل اذكر دليلا الذي يدل على أن النذر من العبادة. تفضل أبو صالح بسرعة. لا تدري إذا المسلم جارك. تفضل مسلم البليغ باباني. Naam, yufuna bin nadri. Fadal. Jazakumullah khair. Fadal ya. Maka ini semuanya ya menjelaskan bahwa an-nadhr ini termasuk ibadah, wa tawakkul, dan juga termasuk ibadah adalah tawakkul, yang mana seorang hanya diperbolehkan untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Aina Ali al-akhir al-Fasawi. Fadal. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. La bas. 'Ala Allahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan seterusnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertawakal hanya kepada Allah. Wal hukmu bima anzalallah. Dan juga termasuk perkara yang harus ditauhidkan adalah dalam hal berhukum. Maka hendaklah ketika seorang berhukum ya, dia hanya berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, ya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ghayra dzalika min anwa'il ibadah, ya. Dan yang selain itu dari perkara-perkara ibadah, wal asasul ladzi tubna 'alaihi ad-daulatul islamiyyatu as-sahihatu. Yang mana ya, perkara ibadah ini merupakan perkara yang asas pokok ya, yang ini merupakan termasuk perkara inti yang menjadi ya, inti yang mana daulah Islamiyah yang sahih ya, pemerintahan Islam yang kekuasaan Islam yang sahih dibangun di atasnya, yakni di atas tauhid, yakni ketika seorang ya, hendak mendirikan daulah Islamiyah ya, khilafah Islamiyah yang sahihah, maka hendaklah pemerintahan tersebut ya, dibangun di atas tauhid ya, bukan dibangun di atas kesyirikan ataupun kebid'ahan. Ini apabila menghendaki ya, berdirinya daulah Islamiyah yang sahih ya. Naam. Wala budda min ib'adi syirki wa madahirihi al-mawjudati fi aktsaril bilad al-islamiyah. Dan suatu kemestian ya, untuk menjauhkan ya, praktek-praktek kesyirikan serta fenomena ataupun realita yang ada ya, yang terjadi di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin ya. Yakni ketika seorang berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadahnya ya, dalam doa, dalam isti'anah, istighasah, dzabh, nadhr ya, menyembelih, nazar, tawakal dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah, maka suatu keharusan, dan ini bahkan termasuk kesempurnaan ya, tauhid adalah seorang menjauhkan ya, dirinya dari praktek-praktek kesyirikan yang ini tersebar dan menjamur ya, di tengah negeri-negeri kaum muslimin ya. Dan ini kita saksikan dan kita tidak mengingkarinya bahwa praktek-praktek kesyirikan ini banyak sekali kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, yang bahkan mereka yang menyerukan ya, khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, maka tidak sedikit di antara mereka yang masih ya, terjerumus pada praktek-praktek kesyirikan yang itu sesungguhnya syirik-syirik yang nyata ya, bukan yang khafi lagi, tapi yang nampak jelas itu adalah kesyirikan, namun mereka disebabkan karena kejahilannya dan tidak mengerti tentang perkara tauhid dan syirik dan mengabaikan kedua perkara ini, maka mereka akhirnya pun terjatuh kepada perbuatan syirik.
Allahul musta'an. Li'annahu min muqtadayati at-tauhid. Karena ini ya, mentauhidkan Allah dalam semua ibadah dan juga menjauhkan diri dari kesyirikan, ini termasuk konsekuensi dari perkara tauhid. Ya. Kita hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua ibadah kita, dan suatu kesempurnaan dan bahkan tidak lengkap ya tauhid seseorang sampai dia mengingkari kesyirikan dan membencinya. Wa yumkinun nasru li ayyi jama'atin tuhmilu tauhida. Dan pertolongan itu tidaklah mungkin ya akan diberikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah manapun ya, yang mana jamaah tersebut ternyata menyia-nyiakan perkara tauhid ya. Kalaulah mereka menghendaki ya, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka mementingkan dan mengedepankan perkara tauhid daripada yang lainnya. Ya. Kalau mereka menghendaki adanya khilafah, tegaknya khilafah ataupun daulah Islamiyah, maka hendaklah mereka mendahulukan perkara tauhid, yang dengan sebab inilah ya, Islam menjadi jaya, dan dengan sebab inilah mereka para salafun saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendapatkan kekhilafahan. Allah berikan kekhilafahan kepada mereka. Nah, dan Allah tidak akan memberikan kekhilafahan kepada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat ya. Bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah ya, dan masih meyakini ya, akidah yang rusak ya, maka tidak mungkin Allah akan memberikan kekhilafan kepada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah menjanjikan ya, memberikan wa'ad, memberikan janji ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh ya, Allah akan berikan kekhilafan kepada mereka. Allah menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ya, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka ya, dari kalangan para rasul ya, dan orang-orang saleh, para sahabat ya. Mereka adalah orang yang telah mendapatkan kekhilafan yang Allah berikan kepada mereka ya. Dan Allah ya, mengokohkan kepada mereka ya, menjadikan mereka istiqamah dan kokoh di atas agama ini ya. Sebagaimana Allah ya, telah mengokohkan agama Islam ini ya, dan Allah meridai agama ini ya, sebagai agama bagi mereka, dinul Islam. Dan juga Allah mengganti ketakutan yang mereka rasakan dengan keamanan ya. Ya, sebelumnya mereka merasakan ketakutan ya, khawatir. Namun ketika mereka mentauhidkan Allah, maka Allah berikan ya, rasa aman kepada mereka. Maka Allah sebutkan ya, tentang ciri-ciri orang yang Allah janjikan kepada mereka khilafahan ya, dan kekokohan di atas muka bumi ini, dan juga keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah. Ini sifat orang yang janjikan ya, 3 janji tadi ya. Kemenangan, kekhilafahan, rasa aman, dan juga ya, kekokohan ya, keistiqomahan di atas al-haq ya. Dan barang siapa yang mencari yang selain itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Maka bagaimana mungkin ya, mereka yang menyerukan kekhilafahan ataupun daulah Islamiyah, sementara mereka masih meyakini bahwa Allah itu di mana-mana. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rasa aman kepada mereka dan menjadikan mereka istiqamah ya, disegani oleh musuh-musuh kaum muslimin dan musuh Islam, sementara mereka masih terjerumus dan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan ataupun praktek-praktek kesyirikan. Maka tidak mungkin ya, Allah memberikan pertolongan kepada mereka ya, dan memberikan kekhilafan kepada mereka ya. Kalau mereka menghendaki kemenangan ya, maka hendaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun jumlahnya sedikit. Namun ketika mereka mentauhidkan Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka.
seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah, ya, tentara Islam di bawah langsung, ya, pimpinan Nabi SAW dalam perang Badar. Berapa jumlah mereka dibandingkan dengan pasukan Quraisy, kaum musyrikin pada saat itu? Jumlah kaum muslimin pada saat itu sepertiga, ya, dari jumlah pasukan Quraisy. Namun kenapa Allah berikan pertolongan kepada mereka? Hal ini disebabkan karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memurnikan permintaan mereka, meminta tolong hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan kepada mereka pertolongannya. Dengan Allah turunkan kepada tentara Islam pada saat itu, ya, Allah turunkan para malaikat yang jumlahnya ribuan, turun dalam keadaan bersaf-saf membantu kaum muslimin, sehingga kemenangan pun diraih, ya, kemenangan yang gilang gemilang diraih oleh kaum muslimin, ya. Wala tukafihu syirka binawa'an, dan Allah tidak akan mungkin memberikan pertolongan, ya, kepada jamaah, kepada kelompok yang mereka bukan hanya menyanyiakan tauhid, namun mereka pun, ya, tidak memusuhi syirik dan jenis-jenisnya, ya. Mereka tidak mau memberantas praktek-praktek kesyirikan karena mereka khawatir kalau mereka mengusik perkara ini, ya, mengingkari, ya, perbuatan ataupun praktek-praktek kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka khawatir, ya, kelompok mereka akan ditinggalkan dengan dikucilkan, ya, oleh kaum muslimin, ya, sehingga mereka pun akan menjadi kelompok yang sedikit, ya, dan mereka khawatir akan kehilangan jamaah ataupun pengikut, ya, sehingga mereka pun berbasa-basi dalam masalah ini. Mereka mengatakan itu adalah perkara syirik, namun mereka tidak mau mengingkarinya, ya. Uswatan birrusuli jami'an, ini dalam rangka untuk mencontoh, ya, para rasul semuanya. Wa bi rasulinal karim salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in, dan ini pula dalam rangka untuk mencontoh Rasul kita Al-Karim yang mulia, yakni Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in, ya. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada mereka semuanya. Maka ini di antara prinsip yang keempat, ya, yang menjadi pegangan, ya, tariqah minhaj yang ditempuh oleh firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yakni mereka adalah orang yang senantiasa mementingkan dan mendahulukan perkara tauhid dan juga mengedepankan dalam memberantas kesyirikan, ya, dan menjauhkan umat dari praktek-praktek kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab, wal 'afu minkum. Mungkin ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum wa tafaddalu wa barakallahu.